إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام, saudaraku jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus mengetahui bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki konsekuensi yang besar. Di sana ada bahaya-bahaya yang bisa tidak disangka-sangka oleh seseorang. Bisa saja suatu perkataan bisa mendatangkan kebahagiaan, dan juga ada perkataan yang bisa mendatangkan kebinasaan. Oleh karena itu, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba dia berkata-kata dengan suatu perkataan yang mengundang ridha Allah, dia tidak sadar. Ternyata hal tersebut mengangkat derajatnya. Sebaliknya ada seorang hamba yang mengatakan suatu perkataan yang itu mengundang murka Allah. Dia tidak merasa, ternyata itu bisa menjatuhkan dia ke dalam neraka jahanam. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, hendaknya kita mengetahui bahwasanya lidah ini sangat memiliki efek kepada seluruh anggota tubuh kita. Dia yang bisa menyebabkan kebahagiaan atau kebinasaan untuk seluruh tubuh. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh
At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Setiap pagi seluruh anggota tubuh ini semuanya tunduk kepada lidah. Dan dia berkata, "Ittaqillaha fina." Wahai lidah, tolong bertakwalah engkau kepada Allah dalam membawa kami. Fa innama nahnu bik. Kami ini tergantung engkau wahai lidah. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Kalau engkau lurus, kami juga akan lurus. Kalau engkau bengkok, kami juga akan ikut bengkok. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin selamat, hendaknya menjaga lidahnya, kecuali pada perkara yang dia yakin itu adalah kebaikan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kata beliau, suatu hari aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah? Bagaimana caranya aku bisa selamat?" Amsik alaika lisanak, jagalah lidahmu. Wal yasa'ka baituk, hendaknya rumahmu itu cukup untuk engkau. Artinya jangan banyak, jangan terlalu berlebihan di dalam berkomunikasi. Karena kalau terlalu berlebihan, maka bisa jadi engkau jatuh pada banyak dosa tanpa engkau sadari. Maka kalau tidak perlu, lebih baik di rumah. Wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau hasankan. Nabi SAW juga pernah berkata kepada Muadz bin Jabal setelah mewasiati Muadz dengan beberapa perkara-perkara yang prinsipil di dalam agama. Kata Rasulullah SAW, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih." Maukah engkau aku beritahu tentang hal yang bisa menjaga itu semua? Kata Muadz, "Bala ya Rasulullah." Tentu, wahai Nabi Allah. Kemudian beliau memegang lidah beliau. "Kuffa 'alaika hadza." Jagalah olehmu ini wahai Muadz. Kemudian Muadz berkata, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih." Apakah kita akan dihitung, akan dihisab dan bisa dihukum gara-gara apa yang kita katakan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Thakilatka ummuka ya Muadz." Dalam bahasa Arab, "Thakilatka ummuka ya Muadz" itu dalam bahasa kita seperti tapi inilah dalam bahasa Arab kelembutan di dalam bahasa Arab. Ketika ingin menyebut dibahasakan dengan "Thakilatka ummuk ya Muadz." Itu bahasa Rasulullah SAW. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Bukankah yang membuat manusia tersungkur, terjerembab di dalam api neraka dengan wajah-wajah mereka, bukankah disebabkan karena ulah lidah-lidah mereka, dosa-dosa yang keluar dari lidah mereka? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita dengar tadi di dalamnya terdapat ancaman bagi kita semua kaum muslimin agar kita benar-benar
menjaga lidah kita dari mengatakan perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Hendaknya kita koreksi sebelum perkataan itu keluar dari mulut kita, sebelum kita lafalkan. Karena bisa jadi suatu perkataan yang kita rasa biasa-biasa saja, tapi ternyata hisabnya besar di sisi Allah. Ternyata di sisi Allah dosanya besar. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Muttafaqun alaih. Seorang hamba bisa jadi berkata dengan suatu perkataan yang dia tidak cross check, dia tidak mengoreksi sebelumnya, tidak berhati-hati sebelumnya. Ternyata itu menjadikan dia terlempar ke dasar api neraka yang jauhnya sejauh timur dan barat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai muslim, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjaga lidah kita, mulut kita, agar jangan sampai jatuh kepada kesalahan-kesalahan yang banyak. Kita bisa salah, tapi hendaknya kita minimalisir kesalahan-kesalahan dari mulut kita itu, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjamin untukku mulut dan kemaluannya, yaitu yang di antara kumis dan jenggot, ma baina lihyai, dan ma baina rijlai, yang di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, adman lahul jannah, aku akan jamin dia dengan sorga. Muttafaqun alaih. Saudaraku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dahulu salafus saleh, teladan kita semua, sangat perhatian dalam hal ini. Mereka berhati-hati terhadap lidah mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma syai'un ahaqqu bi tuli sijnin minal lisan. Tidak ada suatu perkara yang lebih perlu untuk dipenjara melebihi daripada lidah. Jadi hal yang paling pantas diperpanjang masa untuk dipenjara adalah lidah. Al-Auza'i rahimahullahu taala berkata bahwasanya Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah mengirim suatu surat yang itu tidak ada yang mengetahui kandungan atau isinya kecuali aku dan Makhul. Al-Auza'i dan Al-Makhul sama-sama tabi'in. Yang isinya di antaranya, amma ba'du fa innahu man akthara dzikral maut radiya minad dunya bil yasir wa man 'adda kalamahu min 'amalihi qalla kalamuhu fima la yanfa'uh. Amma ba'du, sesungguhnya barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan ridha, dia akan sangat menerima dengan yang sedikit dari dunia yang dia dapatkan. Dia mudah qanaah. Dan barang siapa yang banyak menghitung perkataannya, dia sangat berhati-hati. Ya. Dia bandingkan dengan pengamalan dia, maka niscaya dia tidak akan banyak berkata-kata yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada suatu perkataan yang kita rasa tidak mendatangkan manfaat bagi agama kita dan juga dunia kita, maka pilihlah untuk berdiam, karena itulah keselamatan, al-afiyah, as-salamah. Dan nikmat as-salamah dan al-afiyah tidak ada bandingannya setelah nikmat iman,
dan Islam. Dan betapa banyak orang yang gara-gara mereka terlalu berani di dalam berkata sehingga dia jatuh kepada perkataan yang batil, atau dia jatuh kepada berbicara yang tidak dia ketahui ilmunya. Sungguh ini adalah perkara yang sangat tercela. Dalam suatu hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dahulu ada dua orang dari Bani Israel yang mereka seperti bersaudara. Saking akrabnya mereka seperti bersaudara kandung. Salah satunya banyak berbuat dosa, yang satunya lagi rajin beribadah. Adapun yang rajin, dia tahu saudaranya yang masih sering berbuat dosa. Dia terus menasihati, aksir, sudah berhenti, kurangi. Tapi yang berbuat dosa terus dia masih saja doyan melakukan dosa. Sampai suatu hari saudaranya atau temannya yang rajin beribadah ini mendapati orang ini dalam kondisi sedang melakukan dosa. Kata yang rajin beribadah, aksir, mohon berhenti sudah. Apa yang dikatakan oleh yang berbuat dosa itu? Khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiba. Sudah, biarin aku biar aku sama Tuhanku saja. Apakah engkau diutus untuk menjadi pengawasku? Akhirnya orang ini mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhilaka Allahul jannah. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosamu. Atau bisa jadi dia mengatakan, engkau tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya keduanya dicabut oleh Allah rohnya, diwafatkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan keduanya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah berkata kepada orang yang rajin beribadah, apakah engkau punya ilmu terhadap apa yang ada di sisiku, dari rahmatku, dari ampunanku? Apakah engkau memiliki qudrah terhadap apa yang aku miliki? Apakah engkau punya kemampuan? Engkau super sehingga engkau bisa bermain di dalam takdirku? Kemudian Allah berkata kepada orang yang berbuat dosa, idhhab wadkhulil jannah birahmati. Pergilah engkau dan masuklah surga dengan rahmatku. Kemudian Allah berkata kepada orang yang tadi rajin beribadah di dunia, tapi di akhir hayatnya dia mengatakan perkataan yang jelek kepada saudaranya, mengklaim atau dia menjas bahwasanya saudaranya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Allah? Idhabu bihi ilan nar. Tuh. Bawa dia ke dalam api neraka. Saudaraku, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengomentari hadis ini. Kata Abu Hurairah, perawi hadis, tentunya bukan dari Rasulullah. Kata beliau, walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Orang ini udah baik banget, tapi di akhir hayatnya dia mengatakan suatu perkataan yang menghancurkan seketika dunia dan akhiratnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkataan yang jatuh kepada dosa, dan di sana banyak lagi larangan-larangan di dalam perkataan, bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan kepada Allah, itu banyak sekali. Hendaknya kita terus menambah ilmu kita tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya mendekat kepada para ulama, para pengusung ilmu, dari para ustaz yang mengajarkan ilmu yang benar, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak bertanya kepada mereka sehingga kita
jauh daripada perkataan yang berupa kesyirikan, perkataan yang bisa bernilai syirik atau bid'ah atau dosa. Dengan ini kita bisa selamat. Hendaknya kita terus bermuhasabah terhadap semua yang kita yakini, perkataan kita atau perbuatan kita. Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, Allah katakan apa? Wala taqfu. Taqfu ini diambil dari kata qafa. Qafa ini adalah bagian belakang dari kepala. Di sini namanya qafa. Artinya jangan engkau membuntuti pada perkara yang engkau tidak punya ilmu dengannya. Di antara cara membuntuti adalah berkata sembarangan, mendengar dari sini dan sana, atau menyimpulkan dengan secara sembarangan tanpa ilmu, tanpa dasar. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan kita semua agar terus bertakwa kepada Allah, karena barang siapa yang bertakwa kepadanya, Allah akan jaga dia, Allah akan tolong dia, dan Allah akan cukupkan dia. Wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengeluarkan dari mulut kita perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sungguh itu adalah suatu penyebab yang besar datangnya kesengsaraan. Maka wajib bagi kita untuk menghindari daripada terjatuh pada dosa-dosa lisan. Jauhilah lafaz-lafaz syirik seperti berdoa kepada selain Allah, bersumpah kepada selain Allah. Di antara sumpah yang mungkin sering keluar dari mulut-mulut sebagian orang di zaman sekarang, mengatakan swear sambar petir, seolah-olah dia mengatakan demi aku tersambar petir maka bla bla bla. Padahal semestinya tidak boleh kita bersumpah kecuali demi Allah, bukan demi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketersambaran seseorang dengan petir adalah termasuk dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Selain juga di sana terkandung seolah-olah kita memberanikan diri untuk terancam dengan suatu musibah, dan ini adalah suatu kesalahan di dalam perkataan. Begitu juga meminta pertolongan kepada makhluk pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Meminta kepada roh-roh tertentu, kepada jin yang dikira menjaga bangunan tinggi atau jembatan yang besar. Na'udzubillahi min dzalik, ketika melewati tempat-tempat tersebut. Seperti juga meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Atau datang kepada dukun-dukun, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang melakukan syirik besar, dia tidak akan masuk surga selamanya, diharamkan dari surga Allah, dan tempat kembalinya hanyalah api neraka. Dan jauhilah segala persaksian yang palsu atau duduk-duduk santai
yang diisi dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada asal usulnya, berbicara tanpa ada dasarnya, perkataan-perkataan yang tidak ada faktanya. Ini termasuk daripada syahadatuz zur. Begitu pula tinggalkanlah namimah, yaitu memanas-manasi kondisi sehingga menjadikan sebagian saudara membenci yang lain, memprovokasi. Begitu pula majlis-majlis ghibah, yaitu apa? Ghibah itu engkau menyebut tentang saudaramu pada perkara yang tidak dia sukai. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di antara perkataan yang mungkin sering disebut di zaman-zaman sekarang, seperti seseorang mengatakan percaya diri. Ini juga termasuk perkataan yang menyimpang dari akidah yang lurus. Yang benar adalah kita mengatakan aku yakin sama Allah, aku bisa. Bukan dengan mengatakan apa? Percaya diri. Kita harus pede. Yang benar adalah percaya kepada Allah. Aku yakin Allah menolongku. Bukan dengan yakin aku bisa. Tidak. La haula wa la quwata illa billah. Ini termasuk dari perkataan yang menyimpang dari akidah yang lurus. Di antara juga ada sebagian orang ketika dia ditakut-takuti dengan sesuatu, bukan ditakuti dengan ini haram, ini dimurkai Allah, ini bisa mendatangkan azab Allah, tapi malah dikatakan dengan kata-kata pamali dan sebagainya. Ini juga termasuk dari perkataan yang menyimpang dari syariat Allah. Di antaranya juga adalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ketika seseorang sudah sembuh, siapa dulu dong dokternya? Bisa saja sih seseorang bercanda, tapi ingat, jangan sampai itu masuk ke dalam hati. Bisa saja diawali dari bercanda, kelama-lamaan itu berasal dari hati juga. Ternyata di hati kita ada kecenderungan mengatakan kesembuhan itu dari dokter itu. Kalau kita sampai mengatakan karena dokter itu, di hati kita ada keyakinan dokter itu punya power tertentu yang khusus, walaupun itu juga dengan izin Allah, bisa jadi jatuh kepada syirik asghar. Kalau sampai berlebihan sehingga akhirnya tidak ada satu pun yang bisa menyembuhkan itu kecuali dokter itu, maka jatuhlah kita pada syirik akbar. Kecuali kalau seandainya seseorang menyebutnya dalam rangka ingin menyebutkan sebab, tidak masalah. Di antaranya juga mencela makhluk-makhluk Allah yang tidak memiliki manfaat dan madarat. Seperti seseorang mengatakan ketika banyak hujan, curah hujan sangat tinggi, kemudian dia mengatakan sialan, hujan lagi. Ittaqullah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah dari perkataan-perkataan seperti ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perkataan-perkataan yang harus kita jauhi, dari perkataan-perkataan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jauhilah setiap perkataan-perkataan yang bisa menyulut api permusuhan atau perpecahan di antara masyarakat, khususnya kaum muslimin. Hindari, datangkan perkataan-perkataan yang mendatangkan rahmat, persatuan di antara kaum muslimin, bukan malah memecah belah kaum muslimin. Perkataan yang mengundang kasih sayang, ingin bersatu, ingin bersama, berjalan demi untuk membela agama Allah, untuk beribadah sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hindarilah perkataan-perkataan yang memanas-manasi masyarakat, dari menyebut aib-aib pemerintah, apalagi di mimbar-mimbar, majelis-majelis taklim. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena dengan diawali dari khawarijnya lisan, keluarlah orang-orang khawarij yang datang dengan fisik-fisik dan senjata. Oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, amarana akabiruna
min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu an alla nasuba umara'ana wala naghushahum wala na'sihim wa an nattaqiyallaha wa nasbira fa innal amra qarib. Senior-senior kami daripada sahabat Rasulullah SAW, mereka memerintahkan kepada kami agar kami tidak mencela para pemimpin kami, para penguasa, dan jangan curang kepada mereka, dan jangan bermaksiat kepada mereka, dan hendaknya bertakwa kepada Allah dan bersabar. Sesungguhnya kemenangan akan dekat ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab terbesar kita bisa terhindar dari dosa-dosa lidah adalah dengan menyibukkan diri melakukan ketaatan kepada Allah dengan memperbanyak zikrullah dan membaca Al-Quran. Kita perbanyak hafalan Al-Quran, kita perbanyak hafalan doa-doa dan zikir. Mungkin kita sudah hafal bacaan sholat, tapi ada beberapa bacaan sholat yang lain kita belum hafal. Kita coba tambah hafalan yang lain supaya kita bisa meragamkannya. Atau zikir setelah sholat kita sudah hafal, kita belum hafal zikir pagi petang, kita hafalkan. Mungkin ada di sana doa-doa yang bukan zikir pagi dan petang yang bisa kita hafalkan lagi, sehingga dengannya kita bisa memperkaya apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan seseorang banyak berzikir, insya Allah akan lebih banyak menjaga dirinya dari jatuh kepada dosa lisan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna minal rashidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din minal kafarati wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan وفي فلسطين وفي غزة وفي السودان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أحقن دماءهم، اللهم أحقن دماءهم، اللهم أخرجهم من ضيقهم سالمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اللهم أيد ولاة أمورنا وأيد لهم بطانة صالحة ووفقهم لما تحب وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابته وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.